Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Taufik Rohman. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan dakwah. Adapun tujuan dakwah secara umum antara lain yaitu mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Mendorong orang agar beriman dengan sebenar-benarnya. Agar lebih fungsional, dakwah diarahkan pada upaya mewujudkan keimanan yang dapat memotivasi kehidupan. Menurut Syahrin Harahap, ada 4 ciri keimanan yang berfungsi sebagai memotivasi ke arah dinamika dan kreativitas, yaitu keimanan yang dapat mengembangkan sifat positif dan menekan sifat negatif dari manusia, keimanan yang mempunyai daya tahan terhadap goncangan perubahan, keimanan yang menjadi penggerak pandangan positif terhadap dunia, etos kerja, etos ekonomi, dan pengetahuan, keimanan yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan. Selanjutnya yaitu memotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dakwah dalam Quran Surat Al-Hud ayat 61 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ila tamuda akhahum sholiha qala yaqum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha wastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dijelaskan dalam ayat ini yaitu kisah kaum Tsamud yang ingkar kepada nabinya serta azab yang ditimpakan kepada mereka. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kaum Tsamud telah melakukan pelanggaran dan berbuat kerusakan di bumi. Tujuan dakwah dalam ayat ini yaitu mengajak kaum Tsamud untuk bertobat kepada Allah dengan memohon ampun kepadanya dan meninggalkan perbuatan syirik dan dosa. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan khalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amr fa idza fazamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dalam tafsir ayat Al-Quran di atas, secara implisit memberikan prinsip demokrasi, yaitu meminta Nabi Muhammad untuk memusyawarahkan suatu persoalan bila terjadi problem di tengah kehidupan dengan masyarakat lain. Dari penjelasan di atas cukup jelas bahwa demokrasi yang pada esensinya adalah musyawarah sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Demokrasi penting dilakukan oleh orang Islam agar bisa memasukkan nilai-nilai syariat di dalam hukum yang berlaku dalam bernegara. Poin ketiga yaitu menjelaskan mengenai tujuan dakwah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 19-22 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar.
Surat Ar-Ra'd ayat 19-22 menurut tafsir Ibnu Katsir adalah proses penggemblengan dan pembiasaan untuk berakhlak seperti akhlak ulul albab, yaitu melihat bahwa yang benar adalah yang benar dan yang batil adalah batil, memenuhi janji dan tidak merusak perjanjian, bersilaturahim, sabar, mendirikan sholat, bersedekah baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan yang terakhir adalah menolak kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian, diharapkan kita mampu menjadi manusia yang berakhlak luhur dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Gambaran akhlak dalam surat Ar-Ra'd memiliki keistimewaan, yakni dengan mengumpulkan akhlak robbaniyah seperti takut kepada Allah dan takut akan buruknya hisab, dengan akhlak insaniyah seperti menepati janji, sabar, silaturahim, berinfak, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Sesungguhnya bagi orang yang merenungkan akan mendapatkan kesimpulan bahwa pada dasarnya akhlak itu seluruhnya bersifat robbaniyah. Karena pada hakikatnya, kesetiaan itu adalah setia terhadap janji Allah, dan silah adalah melaksanakan perintah Allah, sabar semata-mata untuk memperoleh ridho Allah, berinfak juga mengeluarkan rezeki Allah, maka seluruhnya menjadi akhlak rabbaniyah yang sampai kepada Allah. Pada ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya supaya menugaskan kepada orang-orang kafir, menegaskan kepada orang-orang kafir bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah, Tuhan semesta alam. Kewajiban mereka adalah mengikuti kebenaran itu dan mengamalkannya. Manfaat dari kebenaran itu tentulah kembali pada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya, akibat buruk dari pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali pada mereka yang mengingkarinya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin beriman kepadanya dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang beriman, hendaklah segera berbuat tanpa mengajukan syarat-syarat dan alasan-alasan yang dibuat-buat, sebagaimana halnya pemuka-pemuka musyrikin yang memandang rendah orang-orang mukmin yang fakir. Juga demikian halnya bagi siapa yang ingkar dan meremehkan kebenaran. Rasulullah tidak akan memperoleh kerugian apa-apa karena keingkaran itu, sebagaimana halnya beliau tidak akan memperoleh keuntungan apapun jika mereka beriman.